Saya akan mengulang apa yang tadi pagi saya sempat bagikan karena baru dapatnya tadi malam. Tapi sangat excited waktu dapat gitu ya. Tuhan ajarkan sesuatu. Senang sekali pada saat sudah mempersiapkan tapi kemudian Tuhan ajarkan sesuatu yang menurut saya, yang waktu saya diajarkan saya, ini luar biasa sekali gitu Tuhan. Luar biasa sekali, thank you untuk itu. Karena kita semua berdoa. Dan kita semua punya pergumulan yang kita doakan gitu ya. Kalau ngelihat, ini wajah-wajah kan agak berbeda sama yang tadi pagi gitu kan. Ya wajah-wajah yang tahu bahwa kita itu butuh berdoa. Ya, lihat Suhe banyak pergumulan. Jangan melotot gitu ya. Kita semua punya pergumulan. Kita semua punya kebutuhan. Dan kita semua tahu pentingnya berdoa. Kan gitu. Dan kita semua berdoa seharusnya. Kita semua tahu pentingnya berdoa. Kita semua tahu bahwa Tuhan ingin kita sering berdoa. Cuma yang jadi pertanyaan memang untuk kita adalah pada saat. Karena terutama kita yang sudah bekerja, ini cukup banyak yang bekerja kan. Dan semua adalah wajah-wajah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan hidup dan keluarganya. Dan berjuang gitu. Ya, untuk keluarganya. Untuk orang lain gitu kan. Tapi pada saat kita tahu pentingnya berdoa. Seberapa sering sebenarnya kita berdoa kan gitu. Karena kita sibuk jadinya. Seberapa sering kita berdoa. Seberapa sungguh-sungguh kita berdoa. Atau pada saat kita berdoa seberapa sungguh percaya kita pada Tuhan tempat di mana kita berdoa. Jadi hari ini mau bahas ini Lukas 11, 1-13 kita akan coba pelajari satu demi satu seperti yang saya diajak kemarin malam. Kita coba baca ya di Lukas 11 ayat 1. Itu QR-nya untuk PPT ini. Jadi kalau misalnya mau diambil. Karena ada satu slide yang memang saya siapkan untuk tidak dibahas. Karena pasti waktunya gak cukup. Ada satu slide. Oke, Lukas 11 ayat 1. Ini cukup sering kita baca. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Itu kan. Kemudian ketika ia berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya, katanya. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini cukup sering saya bilang juga karena saya dapatnya itu bahwa kenapa kok murid-muridnya minta diajari berdoa gitu. Kan harusnya minta diajari nyembuhkan orang, minta diajari melipat gandakan. Kita sedang punya kebutuhan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melipat gandakan minyak dalam buli-buli itu gitu kan, ya kan? Terus kalau misalnya janda Sarfat itu berhenti karena kita sudah tahu kejadiannya, kita tidak akan berhenti menuang gitu. Kita akan menuang, kita akan pinjam tempayan-tempayan lebih banyak lagi karena kita sudah tahu cerita. Jadi kenapa kok murid-muridnya tidak minta kuasa-kuasa mujizat itu, tapi dia malah minta diajarkan berdoa karena murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus dapat semua kuasa itu dari doa. Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa. Kan gitu. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Kita sering sibuk dengan semua pergumulan yang kita punya. Dengan semua perjuangan setiap hari yang kita punya gitu ya. By the way saya suka dengan ini. Karena saya kayak bawa pedang. Dari tadi pagi saya menikmati bahwa ini kayak bawa pedang. Pedang firman Tuhan. Pedang firman Tuhan. Kita semua punya pergumulan sehingga pada saat kita bergumul kadang-kadang kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita lupa dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan kan gitu. Nah ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia berdoa siang dan malam dan murid-muridnya melihat itu bahwa itu adalah sumber dari kekuatannya. Jadi murid-muridnya bukan minta ajarkan saya berjalan di atas air. Bukan, ajarkan saya menyembuhkan. Ajarkan saya memperbanyak dan melipat gandakan. Bukan, tapi lebih ke arah ajarkan kami berdoa. Kemudian
Lanjut di ayat kedua, diajarkan gimana cara berdoa. Ya kan? Ayat 2 dikatakan, jadi kalau berdoa, ngomong seperti ini. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kan gitu. Itu doa Bapa kami. Kita tidak akan membahas itu hari ini. Tapi kita coba lihat bahwa Tuhan ajari kita berdoa. Tuhan tahu apa yang sering kita doakan. Dan dia langsung membaginya jadi 3 kategori. Yaitu kita mendoakan makanan. Betul ya? Kita mendoakan kebutuhan kita untuk hidup. Kita mendoakan itu. Kita mendoakan makanan. Kita mendoakan pemulihan. Minta ampun. Ya kan? Minta ampun dan minta pemulihan atas apa yang terjadi, atas jiwa, atas kehidupan. Dan kita juga minta kekuatan. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi kekuatan kuasa. Kita minta kekuatan kuasa menghadapi hal-hal yang ada, pencobaan yang ada, menghadapi sakit yang ada, menghadapi banyak hal. Kita minta itu. Jangan langsung dikategorikan sama Tuhan jadi 3 yang kita minta. Tapi dia tidak cuma mengajarkan itu. Dia mengajak. Dia memperbaiki doanya kita. Dia memperbaiki doanya kita. Dikatakan di sana. Jadi waktu berdoa. Fokus dulu sama kehendak Bapa. Gak usah terlalu Jangan terlalu fokus pada dirimu sendiri, makanan dan yang tadi yang 3 hal itu. Tapi fokus dulu sama kehendak Bapa dong. Dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, puji Tuhanmu. Kita baru bisa memuji Tuhan pada saat kita merasakan dan menghitung kasihnya Tuhan, betul ya? Menghitung kasih dan mujizatnya Tuhan. Jadi hitung, puji, kagumlah sama Tuhan atas apa yang dilakukan setiap hari. Jangan terlalu sibuk meminta apa yang kau butuhkan. Puji Tuhan, fokus pada Tuhan dulu, fokus sama kehendaknya. Datanglah kerajaanmu. Pikirkan kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Jadi diperbaiki. Yang kedua, yang kemudian permintaan yang biasa kita mintakan. Berikan kami makanan hari ini. Yang diperbaiki. Secukupnya. Doa kita seringkali, kalau kita mau minta A, B, dan C. Seringkali kita meminta yang berlebihan. Tapi di ini diajarkan yang secukupnya. Kemudian permintaan yang berikutnya, ampunilah kami akan dosa kami, ampuni kami Tuhan, pulihkan kami. Tapi kemudian diperbaiki sama Tuhan Yesus. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi semua diperbaiki. Kemudian dikatakan janganlah bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Bukan hanya sekedar meminta kuasa untuk melakukan sesuatu untuk kita. Tapi minta kuasa untuk kita bisa kuat berpegang pada kebenaran Tuhan. Jadi diajari berdoa. Gini loh berdoa yang begini. Yang fokus sama Tuhan. Berdoalah demikian. Murid-murid kata Tuhan Yesus. Kan begitu. Itu menarik. Tapi yang lebih menarik lagi bagi saya yang kemarin saya diajarkan. Setelah itu langsung Tuhan mengajarkan perumpamaan. Memberikan perumpamaan. Jadi diminta untuk mengajar berdoa, diajari perbaikan doanya, kemudian diberikan perumpamaan. Perumpamaannya itu dari ayat 5, Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Lalu katanya, perumpamaan ya. Jadi begini, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke orang sahabatnya dan berkata kepadanya. Ini saya minta bantuan saja ya. Saya minta bantuan siapa? Fani. Sini Fan. Minta bantuan Fani. Ada seorang di antara kamu, Fani, ini, yang pada waktu tengah malam pergi ke rumah sahabatnya. Michelle, sini Michelle. Michelle, gak apa-apa kan kamu? Tidak mengganggu kan? Mengganggu juga gak apa-apa, sini. Jika ada seorang di antara kamu, Fani, mending di sini aja, seperti tadi pagi. Bukan.
Fanny di sini, Michelle di sini. Oke, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya, oke, ini sahabatnya. Oke, pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, sini Van. Berkata kepadanya, pada tengah malam, berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab ada seorang sahabatku. Oh, siapa ya? Grace aja deh, sini Grace. Sungkan saya kalau yang senior-senior. Sudah dipelototi dulu soalnya. Mau anu Yeni tapi. Sini Grace. Sebab, kata Fanny, seorang sahabatku yang lain yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumah Fanny. Oke. Dan aku, kata Fanny, tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Kemudian ayat 7 mengatakan, Tuhan mengatakan seperti ini. Masakah ia yang ada di dalam rumah itu menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Aku dan anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Tapi Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena dia adalah sahabat, tapi karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun dan memberikan kepadanya apa yang dibutuhkan. Wah, ini ada sesuatu. Wah. Karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, maka dia akan memberikan kepadanya apa yang dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini jadi pertanyaan yang menarik. Sama seperti tadi pagi, kalian akan cukup lama di sini, jadi tenang saja. Pertanyaan penting yang mungkin kita perlu sama-sama tanyakan pada saat kita role play seperti ini ya. Jadi waktu baca firman Tuhan, kalau bisa dimainkan di dalam benak, dilihat, dibayangkan gitu akan dapat banyak seharusnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang diberikan oleh Michelle? Ada sesuatu yang diberikan oleh Michelle. Kepada siapa Michelle memberikan itu? Kepada Fanny lah, jelas-jelas Fanny yang pegang. Ya kan? Untuk siapa? Untuk Fanny bawa pergi ke Grace. Tapi apakah dinikmati sendiri? Nangkap maksudnya ya? Apakah dinikmati sendiri? Kemudian pertanyaan yang lain adalah, berapa banyak yang diberikan? Yang diminta sama Fanny berapa tadi? 3. Tapi ini kan dalam posisi, Michelle dalam posisi, aku ini tidak mau turun. Tapi karena sikapnya, akhirnya Michelle bilang, oke, aku akan turun. Pertanyaannya adalah, berapa banyak yang akan diberikan kepada Fanny? Apakah ada potensi untuk memberikan lebih dari yang Fanny minta? Ya, pasti ada lebih yang dari Fanny minta. Supaya apa? Supaya nyoh gitu loh. Ya, supaya nanti kalau kurang, dia akan datang lagi. Jadi saya akan kasih lebih, minta 3. Ini kalau hitungannya ayat tadi 10. Ya. Jadi dikasih 10. Jadi yang dikasih sekali lagi siapa? Yang dikasih adalah Fanny untuk dibagikan kepada Grace. Begitu kan. Aduh, kok malah mati. Bapak Ibu Saudara, yang saya dapat adalah gini. Kita pada saat meminta berdoa syafaat kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk meminta. Tapi justru pada saat kita meminta untuk orang lain, ini mau bicara tentang doa syafaat Bapak Ibu. Ya kan, perumpamaan ini bicara tentang doa syafaat. Justru pada saat kita meminta untuk orang lain, berdoa untuk orang lain, ternyata yang Tuhan beri perumpamaan ini mengatakan bahwa ternyata yang diberikan adalah yang berdoa syafaat. Saya tidak sedang mengajarkan, maksudnya saya berhati-hati pada saat waktu mendapatkan ini.
tidak sedang mengajarkan bahwa untuk dapat sesuatu maka saya akan berdoa syafaat gitu. Nah maksudnya ya, kan kita sangat cerdik dalam hal seperti ini, ya kan? Jadi karena aku mau sesuatu, maka katanya kan nggak harus berdoa syafaat. Tapi aku mau sesuatu gitu. Jadi maka saya akan meminta dengan tujuan untuk aku. Sebenarnya tujuannya untuk aku. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dia mengajarkan cara kita berdoa. Cara kita berdoa yaitu berdoa syafaat. Maka dia memberitahu bahwa pada saat kau berdoa syafaat, maka yang diberikan adalah kamu, Van, untuk bisa kau berikan kepada orang lain. Tapi jangan dipakai itu sebagai aku mau sesuatu maka aku berdoa syafaat. Kebenarannya adalah yang tadi. Saya berdoa syafaat yang akan kita bahas. Tapi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan akan memberikannya kepadaku untuk kubagikan kepada orang lain. Kita coba perhatikan satu-satu ya. Kita perhatikan Fani, orang utamanya. Dikatakan di ayat kelima bahwa tamu itu datang di jam berapa? Tengah malam. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam Bapak Ibu Saudara, saya tertrigger pengen tahu dong, tengah malam, terus kenapa kok jadi hal gitu loh di dalam hal ini. Karena di ayat 7 dikatakan si Michelle keberatan banget gitu. Ya kan? Keberatan sekali untuk pergi. Jadi saya cari rumahnya. Rumahnya ternyata seperti ini. Enggak kelihatan. Rumahnya begini. Kurang lebih rumah pada masa, ini kok geter-geter ya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin. Saya dikasih tanda. Rumahnya kurang lebih seperti ini. Di masa Israel dulu. Di masa Israel di zaman Tuhan Yesus dulu. Yaitu bahwa di bawah itu biasanya ada courtyard. Tempat hidup, tempat kerja. Bahkan tempat memelihara binatang, tempat masak dan segala macam. Dan biasanya di sini adalah tanah gitu ya. Tanah, kemudian ada di bagian tertentu itu loteng, itu baru untuk private activities, untuk tidur, untuk banyak hal yang lain gitu, itu di atas loteng. Jadi bisa dipahami kenapa kok Michelle keberatan untuk turun. Kan gitu. Ya, kenapa kok di ayat 7 dikatakan kenapa kok Michelle keberatan untuk turun. Kenapa? Karena dia akan repot sekali gitu loh. Ya, kalau tadi pagi contohnya kan cowok mungkin lebih gampang mungkin lah ya. Ini kan contohnya cewek. Jadi cewek mungkin perlu bagaimana kayak gitu untuk bisa turun, kakinya akan kotor sehingga waktu dia akan buka, dia waktu kembali tidak bisa langsung naik, dia harus itu sebenarnya ada kebiasaan untuk mencuci kaki. Di kebudayaannya orang Israel. Dia mencuci kaki, mencuci tangan, membersihkan baru dia naik pergi ke atas. Repot sekali, itu sebabnya kenapa kok dia keberatan di ayat 7. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Fani membukakan pintu untuk Grace? Kemungkinan besar karena dia masih terjaga. Di ayat 5 juga dikatakan, ayat 5 atau ayat 6 ya? Ayat 6 itu juga dikatakan bahwa Fani pergi ke Michelle untuk minta roti. Karena apa? Karena dia punya banyak roti? Karena dia gak punya apa-apa untuk dibagikan katanya. Jadi bisa nggak dibayangkan bahwa yang kemarin saya dapat dan saya masa diajarkan adalah Fani itu lagi terjaga tengah malam. Karena dia tidak punya apa-apa. Dia itu sedang ada banyak pergumulan seperti kita. Dia itu sedang ada banyak pikiran. Mungkin agak sulit melihat karena dia sangat selalu ceria dan tersenyum gitu ya. Tapi Bapak Ibu enggak pernah tahu kan apa yang jadi pergumulannya Fani? Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia rindukan? Apa yang dia doakan? Kita nggak pernah tahu kan? Karena memang sulit. Salah saya rasa pilih dia, tapi ya sudahlah. Tapi dia sedang banyak pikiran sehingga waktu tengah malam pun dia sedang terjaga. Bisa jadi dia sedang ada di bawah gitu loh. Ini dia sedang berdoa. Dia sedang minta sama Tuhan, dia sedang bekerja, dia sedang buat perencanaan, dia sedang buat koreo, balet, atau dia sedang apalah gitu, cari klien dan segala macam kayak gitu ya. Dia sedang punya banyak pikiran sehingga dia terjaga, sehingga pada saat Grace datang, tok-tok.
Saya minta makan. Tok-tok saya. Tok-tok. Van. Dia terbangun. Dan terjaga. Terjaga dan dibukakan pintu. Kita punya banyak pergumulan. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Masing-masing kita punya pergumulan. Yang masih sekolah juga punya pergumulan. SMP, tadi pagi ada banyak yang SMP, SMA. Kita yang sudah kerja, sudah berumah tangga, punya anak. Bingung, kita punya pergumulan gitu loh. Tapi yang Tuhan mau, kau boleh punya pergumulan. Kau boleh punya banyak pikiran. Tapi yang Tuhan mau pada saat kamu punya banyak pergumulan, justru yang harus kamu lakukan adalah kau lihat dan pekalah dengan keadaannya orang lain, kebutuhannya orang lain. Itu yang Tuhan mau kan? Justru pada saat kau sedang banyak pikiran, sedang banyak pergumulan, justru kau peka dan bukakan pintumu kepada orang lain dan lihatlah kebutuhannya apa. Karena Fani tahu butuh roti. Dan kebutuhan kita masing-masing ada banyak. Ada yang punya kebutuhan untuk penerimaan. Ada kebutuhan untuk masalah kebutuhan hidup memang. Untuk makan dan banyak hal yang lain. Ada kebutuhan kesembuhan. Ada yang butuh pengampunan. Ada yang butuh pemulihan. Ada yang butuh kekuatan dan kuasa untuk menghadapi banyak hal. Yang jadi hal kalau justru pada saat kita juga butuh. Kita perlu jadi peka untuk melihat kebutuhan orang lain. Tuhan bilang dalam perumpamaan ini yang tepat adalah punyalah hati yang lembut untuk melihat orang sekitar kita. Pekalah. Pakai hatinya Tuhan untuk peka melihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang, apa yang dirindukan sama orang-orang, apa yang menjadi pergumulan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu. Karena orang yang Tuhan taruh di sekitar saya itu berbeda dengan orang yang Tuhan taruh di sekitar Herna. Beda dengan orang yang Tuhan taruh di sekitar siapa? Victor. Beda. Victor ada 2 langsung jebret gitu. Ya kan? Beda. Jadi kalau sampai orang itu ditaruh di dekat kita, walaupun kita ada kebutuhan, Tuhan minta peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Apakah dia butuh Tuhan? Dia butuh kekuatan? Atau dia butuh teman yang bisa mengarahkan dia pergi ke Tuhan? Dia butuh dukungan, support. Pekalah even waktu kita sedang banyak pergumulan. Kemudian Fani lagi. Dia sudah peka gitu kan. Ini kembalikan dulu. Dia sudah peka. Sudah oke, dia bukakan pintu untuk Grace. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Tidak ada makanan. Jadi yang Tuhan ajarkan adalah kau perlu pergi minta bantuan. Kau perlu berdoa, syafaat untuk Grace. Kau perlu. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia harus pergi. Ini mau bicara tentang apa? Bukan cuma sekedar masalah keinginan. Bukan sekedar masalah kita tahu. Aku tahu harus berdoa. Tapi aku gak punya waktu untuk berdoa. Mau pikir aku nganggur apa? Aku tahu. Tapi kadang-kadang aku ya lupa gitu. Tiba-tiba sudah malam, udah capek. Aku tahu aku harus berdoa. Jadi apa yang harus dilakukan? Berdoa. Karena dia pergi ke Michelle. Berdoa. Pergi ke Tuhan. Lakukan itu. Taat. Tuhan tidak bilang kalau misalnya Fani mau bantu Grace. Grace butuh sesuatu. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya coba penuhi kebutuhannya gitu. Jadi coba potong ayammu Van. Potong kambing. Karena dia butuh makan. Tapi lebih ke arah yang perlu dilakukan pertama kali adalah pergi meminta kepada Tuhan, kepada Michelle. Doakan.
Doa adalah pekerjaan dari Tuhan yang paling mudah sebenarnya. Dan kita semua tahu pentingnya berdoa. Kita semua tahu bahwa kita butuh berdoa. Doa adalah pekerjaan paling mudah. Tapi seringkali dengan pergumulan kita sering tidak berdoa. Kita malah lebih sering membantu langsung. Butuh roti, ambil lo roti. Potong ayamku, cip-cip, potong. Potong kambing. Kekuatan kita terbatas, betul ya? Suatu saat kita akan kehabisan bahan baku itu, kita akan kehabisan energi kita akan kelelahan, kita akan bahkan pada saat kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan menuntut grace untuk melakukan sesuatu kembali untuk kita. Padahal yang Tuhan bilang adalah minta ke Michelle. Minta ke Tuhan. Tapi kita lebih heroik kadang-kadang ya. Karena kita bertanggung jawab. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi saya mampu membantu Tuhan untuk membantu Grace. Padahal Tuhan bilang minta. Ketaatan dengan taat tapi dengan kasih Tuhan. Bukan dengan kasih kita. Kemudian sekarang Fanny lagi. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Fanny pergi ke Michelle? Kenapa Fanny nggak pergi ke Yeni? Kenapa tidak pergi ke siapa? Lena? Kenapa nggak pergi ke yang lain? Karena Fanny tahu bahwa Michelle sanggup. Nggak maksudnya ya? Karena Michelle sanggup. Kalau kita lihat rumah yang tadi itu adalah rumah untuk yang bukan yang upper. Jadi rumah yang punya banyak hal ya, yang kaya raya itu dia gede banget rumahnya. Jadi rumahnya itu besar sekali, letter U dengan ada courtyard di tengahnya gitu ya, untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Jadi besar sekali. Jadi kalau sampai Michelle, sahabatnya Fanny tadi itu bisa mendengar gedoran pintunya Fanny, itu bukan tidak tahu malu lagi seharusnya. Itu sangat luar biasa. Itu gedor itu. Tolong, tolong. Ada teman saya ini. Kita itu, dia sampai bisa seperti itu. Karena apa? Karena tahu bahwa Michelle sanggup. Mampu. Kita berdoa karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup. Kita berdoa syafaat karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup. Bukan cuma sanggup, tapi Tuhan mau. Kita nanti bisa baca di ayat 9 ya. Ayat 9 sampai berikutnya, kita skimming saja. Dikatakan, Tuhan tuh mau karena dia berkata, minta akan dikasih, cari akan didapat, ketok akan dibukakan. Kemudian siapa orang yang minta akan terima, mencari akan dapat, ketok akan dibukakan. Bapa mana yang akan memberikan ular pada saat anaknya minta ikan? Apalagi Bapa yang di surga. Tuhan bilang, Tuhan mau dan mampu. Itu sebabnya Tuhan bilang pada kita semua, pada saat kita punya hati yang lembut dan peka, walaupun kita sedang ada banyak pergumulan, taat, berdoalah kepada Tuhan dengan keyakinan, iman, dan tahu bahwa Tuhan mau memberikan. Iman, percaya. Sabar ya, sebentar lagi. Bentar Chris. Kamu mau sambil nyanyi? sorry, sebentar. Terus kita sekarang lihat sahabat Michelle. Ya, kita lihat dari perspektifnya Michelle. Kenapa kok Michelle mau turun akhirnya? Kita udah bahas sih tadi. Kenapa Michelle mau turun? Karena tekun. Ya, tekun itu bahasa Yunani-nya adalah anaidea. Anaidea itu ditranslate shamelessly persistent.
persisten yang tidak tahu malu. Dia gedor. Rumahnya besar. Dia ada di atas. Di belakang. Pelajaran arsitektur mengatakan kalau mau bagian yang private, taruhlah di tempat yang paling belakang untuk private. Kecuali kalau belakangnya lagi ada pabrik gitu ya. Lain lagi. Harus diatur zoningnya. Wih, ngomong apa ini? Ya itulah. Ya. Dan paling belakang. Tapi dengar. Kenapa? Karena persistence. Karena dia dipuji sama Tuhan. Anaidea. Dipuji sama Tuhan. Shamelessly persistent. Atau unembarrassed boldness. Karena berani sekali gitu loh. Untuk minta. Dan yang luar biasa adalah mintanya, apakah minta untuk dirinya sendiri? Bapak Ibu Saudara, kita itu akan sangat mudah untuk shamelessly persistent pada saat kita meminta untuk diri kita sendiri. Ya kan? Kita akan minta shameless betul. Tapi yang dipuji sama Tuhan itu bukan shamelessly persistent pada saat meminta untuk dirinya Fani sendiri. Yang dipuji sama Tuhan adalah, ini pujian ini. Konteks pemakaian kata ini, itu pujian. Dipuji karena dia shamelessly persistent. Bahasa Indonesia bahkan tidak tahu malu gitu. Untuk berdoa bagi Chris. Kita waktu berdoa tekun. Sekali lagi, tekun berdoa untuk diri kita sendiri itu mudah. Tapi tekun berdoa bagi orang lain itu mendatangkan pujian dari Tuhan. Itu mendatangkan pujian dari Tuhan. Dan sekali lagi, pada saat akhirnya Michelle memberikan kepada Fani, karena dia berdoa untuk Grace, pertanyaan yang tadi, siapa yang menerima pemberian Tuhan itu? Fani yang berdoa, yang bertugas kemudian memberikan kepada Grace. Dan dia akan mendapatkan bagiannya. Ya, dia akan mendapatkan bagiannya. Saya akan lanjutkan lagi tapi kasih aplaus untuk mereka bertiga dong. Thank you so much. Thank you. Thank you ya. Apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus? Dia mau bilang doa syafaat itu kehendaknya dia. Jadi kalau misalnya kita ambil dari perspektifnya Michelle. Michelle itu kan merepresentasikan Tuhan Yesus tadi. Ya kan? Jadi Tuhan bilang, kalau kamu punya pergumulan, kau datang, kau punya pergumulan, justru kau melihat, pekalah untuk melihat pergumulannya orang lain dan berdoalah kepadaku, kata Tuhan. Kenapa? Karena kehendakku begitu. Kehendakku adalah untuk engkau meminta kepadaku. Dan sebenarnya kalau sampai aku memberikan kepadamu, maka sebenarnya adalah kehendakku untuk memberikan. Tadi saya ada berbicara dengan seseorang. Saya menekankan bahwa doa syafaat itu tidak menempatkan kita untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mau. Tidak. Doa syafaat itu adalah privilege untuk kita untuk pada saat ada doa syafaat, maka kehendakku yang memang sudah mau memberikan kepada Grace tadi roti gitu ya, itu jadi terwujud gitu. Tapi tidak memaksakan sesuatu yang Tuhan tidak mau. Jadi sebenarnya doa syafaat itu justru bukan kita berdoa mewakili Grace, tapi lebih mewakili orang lain, tapi lebih ke arah berdoa untuk mencari tahu, mencari, menggali, meminta, mengetok kehendak Tuhan atas orang ini tuh apa sih? Yang Tuhan mau berikan untuk orang ini tuh apa? Sehingga pada saat Tuhan memberikannya, dia akan memberikannya pergi ke kita untuk kita salurkan ke orang itu. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara menyalurkan. Kita nggak tahu bagaimana cara menyalurkan. Tapi pada saat kita fokus pada kehendaknya,
maka yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal kembali pergi ke orang yang kita doakan. Kita hubungi, kita bangun hubungan. Kita nggak tahu bagaimana cara memberikan itu. Karena kita juga mungkin tidak tahu sebenarnya apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tapi percayalah, kalau di perumpamaan itu mengatakan bahwa Tuhan memberikan roti, kemudian Fanny datang dan memberikan roti, berbagi roti kepada Grace. Percayalah bahwa pada saat kita berdoa syafaat untuk seseorang dengan tekun dan mencari kehendak Tuhan atas orang itu, Tuhan sudah memberikan kita sesuatu. Yang perlu kita lakukan adalah kita bergerak, pergi ke orang itu, bangun hubungan, buat dia lebih percaya sama Tuhan. Maka apa yang kita dapatkan akan tersalurkan kepadanya. Itu yang saya pelajari dari perumpamaan itu. Kalaupun misalnya Michelle tadi punya sebungkus gitu ya. Dan mungkin dia punya, ada banyak bungkus-bungkus yang lain gitu ya. Yang lebih menarik di belakang rumahnya gitu ya. Dia mau memberikannya pergi ke Grace. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau Fanny tidak datang, apakah sampai itu? Kan tidak. Itu adalah privilege untuk kita. Doa syafaat itu privilege untuk kita. Untuk berpartisipasi. Untuk mewujudkan kehendak Tuhan terjadi. Masa kita tidak mau memakai privilege itu? Di luar dari pada saat kehendak Tuhan terjadi, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan mencari. Sudah lewat. Tuhan mencari pendoa syafaat. Tuhan memberikan perintah untuk kita berdoa syafaat. Kita baca salah satu saja di Yesaya 62 ayat 6. Ini ayat terkenal. Ya. Dikatakan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai, para pendoa syafaat, yang sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri yang mengingatkan Tuhan kepada Sion. Mereka tidak pernah berdiam diri mengingatkan Tuhan akan Sion sampai Tuhan memulihkan Yerusalem. Jadi justru Tuhan memberikan kita perintah untuk terus menjadi peka dan berdoa untuk orang lain yang Tuhan tempatkan. Even kita sedang ada dalam pergumulan. Dan itu ada ayat yang lain bisa dibaca. Justru waktu kita sedang dalam pergumulan. Sekali lagi. Tadi waktu saya duduk yang di ibadah kedua yang saya dapatkan adalah. Ini adalah anak Tuhan yang bertanggung jawab. Yang sudah bekerja. Yang punya pergumulan. Dan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi ketahuilah, justru pada saat kita sedang bergumul, mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena kita bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Kita diminta berdoa syafaat. Apa yang perlu kita doakan? Ini saya tidak sempat. Saya tahu ini saya pasti tidak sempat bahas. Tapi ada pola dari Rasul Paulus pada saat dia berdoa syafaat. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang mungkin bingung bagaimana cara berdoa syafaat gitu ya. Bisa coba pelajari apa yang Paulus ucapkan pada saat dia berdoa syafaat untuk jemaat-jemaat yang dia ketahui, pada orang-orang yang dia ketahui. Lihat polanya seperti apa, doakan. Pelajari bagaimana Rasul Paulus berdoa. Pelajari bagaimana Rasul Paulus berdoa. Bapak Ibu Saudara, doa syafaat itu pekerjaan dari Tuhan yang paling mudah seharusnya. Dan Oswald Chambers pernah mengatakan bahwa doa syafaat itu adalah doa yang tidak punya, pekerjaan yang tidak punya jebakan. Kalau di atas mimbar seperti ini itu gampang punya jebakan. Jebakan takut kalau misalnya saya salah ngomong, saya ngeblank. Saya kan sering ngeblank ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan gimana supaya tidak memalukan gitu. Atau saya bisa sombong gitu kan. Wah saya dilihat, banyak orang nih senang saya dilihat. Enggak juga sih. Tapi maksudnya
Jebakan kesombongannya itu banyak gitu loh, bisa. Dan ada jebakan-jebakan yang lain, jebakan-jebakan ingin sesuatu, ingin ini dan itu. Banyak sekali jebakan dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Tapi doa syafaat itu adalah pekerjaan yang tanpa jebakan. Kenapa? Wong doa itu doanya sama Tuhan lo sendiri. Dan itu pun untuk orang lain. Mau jebakan apa? Itulah doa yang paling selfless. Karena taat sama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita berdoa syafaat. Ayo kita berdoa syafaat. Oh iya betul. Ayo kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat bisa dalam kelompok, di sisi. Saya ingat Koang pernah bilang. Kita di komunitas pada saat berdoa syafaat. Kenapa mau kita menjadi banyak bukan jadi besar gitu ya. Karena pada saat menjadi banyak ada komunitas. Dan ada orang-orang yang tersebar. Sisi-sisi yang tersebar di banyak jalan, di pelosok kota, di tengah kota, di pinggir kota, di jalan ini, jalan itu. Dan itu kalau berdoa syafaat itu akan menimbulkan api Tuhan. Dan itu akan membakar kota ini karena banyak. Bukan besar. Karena banyak. Dan kalau kita masing-masing pribadi juga berdoa syafaat satu dengan yang lain. Kita berdoa syafaat untuk orang-orang sekitar kita. Maka api itu akan banyak. Dan membesar. Kita bakar kota ini. Nah maksudnya. Banyak api dari doa-doa syafaat kita. Ayo kita ambil waktu untuk disiplinkan diri berdoa syafaat. 10 menit. Tadi sempat ada yang bahas. Soalnya kalau doa syafaat itu panjang, lama. Banyak yang harus saya doakan. Ya, kalau gitu istilah akademik sekarang adalah para pengajar make it bite size. Jadi yang bisa diemplok sekali. Kayak donat yang bisa diemplok sekali. Kok saya promosi nih? Jadi 5 menit, 10 menit. Tapi sepanjang waktu hari-hari kita. Dalam satu hari. Ambil waktu berdoa. Fokus berdoa. Berdoa. Fokus 5 menit, 10 menit saja. Mendoakan orang yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk dia bisa mengenal Tuhan lebih. Sehingga kerajaan Tuhan datang kepada dia, kepada hidupnya. Sehingga kita bisa tahu hatinya Tuhan seperti apa untuk orang itu. Sehingga kita bisa mendekati orang itu. Sehingga kita bisa memberkati, kita bisa mengajak orang itu untuk ke komunitas mungkin. Atau untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Untuk baca firman Tuhan. 5-10 menit, beberapa kali dalam sehari. Make it bite size. Karena kalau lihat list, kita akan cenderung lebih rajin bikin listnya daripada berdoanya gitu. List ini. Oh, besok tambah lagi, besok tambah lagi. Bangga punya list panjang dan lebar. Tapi gak pernah didoakan. Make it bite size. 5-10 menit, bangun tidur. Kalau gak sempat, ya waktu setelah masak misalnya, coba berdoa 5-10 menit. Kalau lagi kerja, di tengah-tengah kerja lagi penuh, ambil 5-10 menit. Tuhan, aku mau berdoa untuk siapa? Tuhan, aku mau berdoa untuk siapa? Tuhan, aku mau berdoa. Even aku lagi dalam banyak pergumulan. Tuhan tahu pergumulanku. Tapi Tuhan ajarkan aku untuk berdoa untuk orang lain. Then I will do that. Gitu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang pimpin kami. Semua pergumulan kami yang ada, Tuhan tahu. Ada yang berat, ada yang sangat berat, ada yang sampai tak tertahankan. Kami tidak tahu harus bagaimana. Tapi paling tidak dari Lukas 11:1-13. Tuhan mau ajarkan kami. Justru untuk punya hati yang peka. Dan berdoa untuk orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus yang ingatkan Allah Roh Kudus. Ingatkan kami. Kami lemah. Sering lupa. Kami sering mengandalkan diri sendiri. Tapi Tuhan yang ingatkan kami untuk taat. Untuk taat.
Karena kami tahu taat sama Tuhan akan mendatangkan sukacita untuk engkau. Akan mentaati. Taat sama Tuhan menyenangkan hatimu. Tuhan yang pimpin kami semua. Kami yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, yang masih kuliah, Tuhan yang tolong. Bersyukur sekali punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kami bersyukur sekali. Tuhan yang pimpin kami. Makasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.